Selanjutnya yang akan saya jelaskan masih berkaitan dengan manajemen persediaan itu adalah reorder point. Jadi reorder point ini adalah saat atau titik di mana perusahaan itu harus mengadakan atau melakukan pesanan kembali sehingga kedatangan atau penerimaan material yang telah dipesan itu tiba tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock itu sama dengan nol. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan reorder point atau menentukan titik atau pada jumlah berapa pesanan itu harus dilakukan kembali atau pemesanan itu dilakukan kembali. Nah, di sini saya kasih ada dua contoh. Saya akan berikan dua contoh. Ya. Nah, contoh yang pertama itu menetapkan jumlah penggunaan selama lead time. Atau saya akan berikan simbol selanjutnya itu LT. Apa itu lead time? Ini lead time. Jadi lead time itu adalah waktu yang meliputi usaha pesanan material atau barang sampai dengan barang itu sampai di tempat atau sampai barang itu diterima. Ya, jadi mulai dari menelpon sampai dengan barangnya itu sampai di gudang, itulah yang kita sebut sebagai lead time. Ya. Nah, jadi kita harus menentukan lead time ini berapa lama. Ya, berapa yang kita butuhkan untuk masa lead time. Butuhkan barang, ya. Nah, jadi menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu untuk safety stock. Contoh seperti ini, ya. Nah, contoh safety stock itu kita tentukan bahwa safety stocknya itu 50% deh dari penggunaan selama masa lead time. Nah, kita tetapkan di sini bahwa masa lead time-nya itu adalah 5 minggu. Jadi, waktu yang kita butuhkan mulai dari pesan materialnya atau bahan bakunya sampai bahan bakunya itu sampai di gudang, tiba di gudang, itu butuh waktu 5 minggu. Nah, setiap minggu material yang kita butuhkan, yang akan kita pesan tadi ya, itu kita butuh 40 unit. Nah, jadi cara menentukan reorder point-nya itu adalah menetapkan jumlah penggunaan selama lead time. Nah, lead time-nya ini kan 5 minggu. Kebutuhan material itu per minggu adalah 40. Nah, berarti menetapkan jumlah penggunaan selama masa lead time adalah 5 minggu dikali dengan 40. 5 minggu adalah kebutuhan selama masa lead time dan 40 adalah kebutuhan material per minggu. Jadi 5 dikali dengan 40. Kemudian kita tambah dengan ini ya, ditambah dengan persentase tertentu untuk safety stock. Nah, ini dikatakan safety stock itu 50% dari penggunaan selama lead time. Nah, artinya 50% dari ini kebutuhan selama lead time. Ini dari mana? Ini kan tadi kebutuhan selama masa lead time. Oke? Jadi 50% dari kebutuhan selama masa lead time. Ini. Nah, jadi 5 dikali dengan 40 itu 200. 50% dari 5 kali 40 atau 200 itu adalah 100. Ya? Ini 100. Sehingga titik reorder point-nya itu adalah 300 unit. Artinya apa? Kita harus melakukan pemesanan kembali pada saat bahan baku yang ada di gudang itu berada pada titik 300 unit. Itu kalau kita menggunakan penentuan reorder point dari ini, cara yang pertama. Ini bisa seperti ini. Atau bisa juga seperti cara yang kedua. Kita menetapkan penggunaan selama lead time. Ya, jadi sama dengan yang di atas tadi sebelumnya, penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan selama periode tertentu sebagai safety stock.
Nah, misalnya kebutuhan selama 4 minggu. Jadi ini contoh saja kita ambil 4 minggu. Nah, ini sebagai safety stock. Jadi titik reorder point-nya atau besarnya reorder point itu adalah 5 kali 40, ini kebutuhan selama masa lead time, dan ini adalah 4 dikali dengan 40, ini adalah 4 minggu ya untuk safety stock dikali dengan 40 unit per minggu atau 4 kali dengan 40. Jadi 5 dikalikan dengan 40 itu adalah 200 dan 4 dikali dengan 40 itu adalah 160. Sehingga titik reorder point-nya itu adalah 360. Yang artinya bahwa perusahaan itu akan melakukan pemesanan kembali pada saat persediaan material atau bahan bakunya yang ada di gudang itu berada pada titik 360 unit. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana apabila satu perusahaan itu memiliki persediaan ya, tetapi dia tidak mempunyai safety stock. Kemudian nanti kita akan bandingkan apabila perusahaan itu mempunyai persediaan dan juga memiliki safety stock. Oke? Nah, jadi seperti ini. Jadi saya misalkan bahwa EOQ setelah kita hitung ya, jadi jumlah pemesanan yang paling optimum yang akan kita pesan itu adalah 1790. Nah, 1790 ini berasal dari soal ya, soal yang sudah saya berikan. Kita dapatkan EOQ-nya itu adalah 1790 ya. Nah, jadi ini adalah EOQ. Nah, ini tidak ada safety stock ya. Nah, saya ambil contoh bahwa penggunaan selama masa lead time, jadi mulai dari pemesanan bahan baku atau material sampai dengan material itu sampai ke gudang, itu membutuhkan waktu ini lead time-nya selama 5 minggu. Dan diasumsikan bahwa kebutuhan bahan baku setiap minggu itu adalah 40 ya. Nah, jadi jumlah kebutuhan selama masa lead time itu adalah 200. Berasal dari 5 dikali dengan 40. 5 minggu masa lead time dan 40 kebutuhan setiap minggu. Ya. Nah, apabila kita tidak punya safety stock, artinya apa? Ini adalah di titik reorder point ya. Jadi pada saat 200 ini adalah titik reorder point-nya di sini. Ya, ini saya kasih tanda di sini. Nah, ini adalah titik reorder point. Jadi pada saat persediaan yang ada di gudang itu tinggal 200, kita sudah harus melakukan pemesanan kembali. Kenapa? Karena material yang kita pesan itu butuh waktu 5 minggu untuk sampai di gudang. Ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada saat tinggal 200, kita mulai pesan di sini, ya. Nah, karena kita punya persediaan 200, berarti di sini kita bisa melakukan kegiatan produksi selama 5 minggu kan? Oke, jadi kita pakai ya. Jadi kita pakai yang 200, kita pakai. Kemudian pada saat dia habis 200, sudah 0 di sini. Nah, kita mulai bukan kita mulai pesan, pesanannya itu datang full lagi, penuh lagi kita punya ini, penuh lagi kita punya gudang. Ini kalau tidak ada safety stock. Dan apabila betul-betul pesanan itu dalam waktu 5 minggu itu tiba. Nah, cuma sekarang bagaimana seandainya pesanan ini datangnya lewat dari masa lead time? Anggaplah umpamanya 6 minggu. Artinya apa? Kebutuhan kita ya selama masa lead time ini hanya bisa untuk 5 minggu. Jadi hanya 200. Nah, jadi sekarang kita butuh lagi 1 minggu. 1 minggu sekarang kita tidak punya lagi persediaan, kita tidak punya safety stock. Ya, artinya apa? Kegiatan produksi harus berhenti karena apa? Kita tidak mempunyai cukup bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. Oke?
Jadi itu yang akan terjadi apabila perusahaan punya persediaan tetapi tidak memiliki safety stock. Oke, nah jadi ini tadi adalah profil siklus persediaan tanpa safety stock. Nah, sekarang coba kita bandingkan apabila persediaan itu dengan safety stock. Nah, jadi sama dengan yang sebelumnya, cuma di sini yang bedanya sekarang perusahaan itu saya asumsikan ya, kita misalkan dia punya safety stock. Nah, ini sekarang safety stocknya sebanyak 100. Oke, ini safety stock. Nah, karena ada safety stock 100 berarti persediaan awal di gudang itu adalah EOQ ditambah dengan safety stock. Masih ingat ya rumus sebelumnya? Nah, ini EOQ-nya 1790 sama dengan sebelumnya. Nah, cuma di sini karena ada safety stock berarti jumlah persediaan yang ada di gudang itu adalah 1890. Dapat dari mana? Dari 1790 ditambahkan dengan safety stock 100. Sekarang ya. Nah, karena di sini ada safety stock 100 berarti titik reorder point-nya ya itu adalah 300. Dari mana? Dari kebutuhan selama masa lead time 200 dan ditambah dengan safety stock 100. Sehingga titik reorder point itu adalah 300. Artinya apa? Perusahaan harus melakukan pemesanan kembali saat persediaan di gudang itu mencapai 300 unit. Ya, oke? Nah, lead time-nya sama dengan yang sebelumnya. Oke? Nah, jadi di sini 300. Nah, kebutuhan selama masa lead time itu adalah 200. Artinya seperti ini. Kita memesan pada saat persediaan itu tinggal 300. Lead time itu membutuhkan masa 5 minggu dan penggunaannya itu adalah 200. Ini penggunaan selama masa lead time 200. Jadi coba kalian perhatikan di sini. Setelah 5 minggu ya, jadi pada saat kita melakukan pemesanan 300, kita sekarang menunggu kan? Tapi pada saat menunggu kan kegiatan produksi tetap harus berjalan. Ya, oke, kegiatan produksi berjalan selama 5 minggu. Selama 5 minggu kita menggunakan berapa? 200. Iya kan? Masa lead time kebutuhannya 200. Jadi 5 minggu ya datang. Nah, pada saat 5 minggu di sini, persediaan kita di sini ada di sini. Sejumlah safety stock. Ya, persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock kita 100, tetapi persediaan untuk yang ada di gudang itu sudah habis. Tapi kita masih punya persediaan 100. Nah, kalau umpamanya pesanan itu datang tepat 5 minggu, berarti pada saat persediaan kita tinggal safety stock di sini 100, nah dia datang lagi. Oke? Penuh kita punya gudang. Persediaan kita menjadi 1890. Ya, oke, itu kalau dengan safety stock. Jadi apa gunanya safety stock, Bu? Sama aja dengan yang tadi. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana seandainya pesanan ini datangnya terlambat. Bukan 5 minggu, tetapi anggaplah 6 minggu. Nah, kalau tidak ada safety stock, kegiatan produksi terhenti. Karena kita sudah tidak punya sama sekali persediaan. Tetapi kalau kita punya safety stock, walaupun ada tambahan waktu 1 minggu, pemesanan itu terlambat datangnya, kita masih bisa melakukan kegiatan produksi. Karena apa? Kita masih bisa menggunakan safety stock. Safety stock yang kita miliki di sini ada 100 unit. Artinya apa? Ini masih bisa untuk penggunaan selama 2,5 minggu. Ya, tentu saja kita tidak mengharapkan bahwa pesanan kita akan datang terlambat 2,5 minggu, tetapi dengan keterlambatan 1 minggu, kita masih bisa melakukan kegiatan produksi. Jadi kita masih bisa menggunakan safety stock di sini sebanyak 40.